Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Hilmina. Ini adalah episode kedua dari serial Minimalis. Saya akan bahas tentang decluttering. Sebetulnya saya mau disclaim dulu, saya bukan ahli dunia minimalis. Ini cuma sekedar rangkuman dari apa yang saya dengar. Referensi saya The Minimalist tentunya, Joshua dan Ryan. Saya dengerin podcastnya mereka dan saya juga baca-baca tulisan mereka yang menurut saya itu inspiring banget. Minimalis itu sebetulnya gaya berpikir, cara berpikir, tools buat kita nih menjalani keseharian itu supaya lebih mudah aja gitu, lebih simple. Karena sebetulnya hidup sederhana itu gak mudah. Mungkin orang bilang bahagia itu sederhana, tapi hidup sederhana itu gak mudah. Mungkin contohnya gini, misalkan kalian punya duit 1 juta nih, kalian ada sepatu yang dipengenin harga 100 ribu. Gampang banget kan buat beli gitu. Tapi misalkan kalian sebetulnya udah punya nih 5 sepatu di rumah, kalian tapi tetap bisa beli dan kalian memutuskan untuk beli, itu kan ya gak tahu ya, bukan mau ngejudge, tapi bagi saya pribadi itu terlalu banyak gitu. Mungkin orang kondisinya beda-beda. Jadi seberapa banyak sih kata cukup itu, kayak gitu-gitu. Itu tuh ngaruh banget sama gimana akhirnya nanti kita memutuskan pilihan. Dan kali ini saya akan ngebahas tentang decluttering. Jadi decluttering itu simpelnya adalah mengeluarkan barang-barang yang tidak berguna atau tidak dipakai di rumah kita. Atau istilah simpelnya beberes gitu, beberes rumah. Jadi awal mulanya kenapa saya akhirnya nyangkut di minimalis juga gara-gara decluttering. Jadi waktu itu bagaimana cara membereskan rumah. Akhirnya nyangkutlah ke minimalis dan itu membuat otak saya mind blowing. Karena gini loh, jadi waktu itu hamil anak kedua posisinya tuh stres banget, badan capek banget untuk beberes sambil nemenin anak yang masih butuh perhatian lagi gede-gedenya, usia hampir 2 tahun waktu itu. Jadi diri ini kewalahan untuk bisa berpikir jernih gitu. Jadi bangun tidur badan udah pegel-pegel duluan, mau tidur itu masih stres karena ada suara-suara yang oh iya ya itu belum diberesin, oh iya ya cucian piring belum kelar, oh iya itu dapur, semuanya bikin kita itu kayaknya robot aja gitu. Jadi tiap hari itu udah mekanistiknya udah otomatis langsung gitu-gitu aja gitu. Jadi bukan akhirnya gak bersyukur ya, maksudnya gini loh, saya tahu kalau misalkan kita tuh beberes rumah diniatin ikhlas karena Allah itu juga bagian dari jihad, pahala segala macam. Cuma saya pengen menjawab pertanyaan besar. Saya ingin project yang lebih besar dalam hidup saya. Siapa sih saya? Siapa sih Silmina Ulfa? Apa sih peran saya di dunia ini gitu? Apa sih yang sebetulnya tugas hidup saya yang Allah berikan kepada saya gitu? Jadi saya gak pernah bisa punya waktu untuk bikin pemetaan kehidupan, bikin life mapping gitu ya. Ini saya maunya kesini karena saya tuh ini sebenarnya apa sih hobi saya, apa sih passion saya tuh pengen ngembangin passion saya tuh bagaimana supaya bisa berkontribusi lebih besar lagi, tentunya juga mengupgrade diri. Itu saya gak pernah ada waktu tuh untuk berpikir yang ke arah sana karena saya disibukkan sama rutinitas harian. Jadi ternyata rutinitas itulah sumber masalah kehidupan saya waktu itu. Jadi untuk meminimalisir bebenah, otomatis kan harus mengurangi hal yang dibenahi. Katakanlah barang. Contoh misalkan ngelipetin baju 100 sama ngelipetin baju 10 kan lebih cepetan yang 10. Simpelnya gitulah. Jadi otomatis kita harus pilih-pilih nih barang yang sebetulnya emang udah gak dipakai dalam beberapa waktu terakhir. Dan tapi kita masih nge-keep aja kan itu jadinya PR banget ya. Soalnya kenapa? Karena itu akhirnya makan ruang di dalam rumah kita dan akhirnya kita gak punya ruang untuk bergerak bebas gitu. Dalam artian misalkan nih gak ada ruang buat exercise di dalam rumah segala macam. Nah ini minimalis ini udah saya terapin hampir, dan saya melakukan decluttering ini jadi gak berhenti sekali 2 kali ya. Jadi emang awal-awal tuh ngejalanin decluttering tuh emang bosan banget sih. Jadi saya ngejalanin itu hampir setengah tahunan dan itu masih terus berlanjut dan saya merasakan progres yang lumayan signifikan karena akhirnya mental saya tuh lebih clear. Jadi saya jadi ada punya waktu untuk diri saya sendiri, saya jadi ada punya waktu untuk olahraga di rumah. Saya bahkan
bisa mencoba hal-hal baru kayak vlogging. Jadi 2020 ini saya udah upload sekitaran lebih dari 15-an video. Saya jadi ada waktu buat editingnya. Saya juga jadi mencoba hal baru yaitu composting. Saya pengen belajar tentang berkebun di rumah. Ya hal-hal eksperimen-eksperimen yang kayak gitu yang dulu tuh saya nggak pernah ada waktu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mampir ke sini untuk gimana caranya decluttering, saya lebih akan banyak membahas sebetulnya sebelum kita decluttering, ya udah tanyain dulu ke dalam diri kita, kenapa emangnya kalau kamu mau decluttering gitu. Soalnya gini loh, kalau misalkan kita cuma fokus gimana caranya mengorganize barang, kan kalau di bukunya Marie Kondo itu kan ada everything has its place. Jadi setiap barang itu punya tempatnya masing-masing. Tapi apakah kalau misalkan semua barang itu udah di tempatnya masing-masing, itu hidup kita udah clear gitu? Gimana kalau misalkan barangnya udah kita simpen tapi kita nggak pakai, terus barang itu kan jadinya nggak ada nilainya ya, terus ngapain kita keep gitu loh. Kalau udah kayak gitu kan sama aja kita tuh kayak penimbun ya, penimbun barang yang terorganisir. Kocak banget. Jadi gini, kita itu belajar decluttering itu sebetulnya untuk melatih diri juga supaya tidak terikat sama materi, tidak terikat dengan hal-hal duniawi gitu. Bahwa sebetulnya harga diri kita itu nggak tergantung dari barang-barang yang kita punya. Nilai diri kita itu tidak tergantung sama barang-barang yang melekat di tubuh kita gitu. Hal-hal kayak gini nih yang sebetulnya esensi bagi saya gitu ya. Karena selama ini mungkin berpikir ngikutin stigma masyarakat bahwa contohnya nih, rumah itu harus punya sofa, harus ada ruang tamu yang ada mejanya segala macam, terus harus ada meja rias segala macam. Itu kan standar masyarakat ya. Dan padahal kebutuhan orang itu beda-beda. Mungkin ada orang yang justru butuh ruangan itu kosong untuk studio, dia berkreasi. Misalkan lagi ada yang orang sebetulnya butuhnya itu lahan hijau karena dia itu memang orangnya suka berkebun segala macam kayak gitu. Jadi sebetulnya nih ya, decluttering ini akan melatih diri kita untuk bisa memilah mana yang prioritas dalam hidup kita gitu. Jadi kalau misalkan kalian sekarang lagi memulai decluttering dan merasa kok gak kelar-kelar ya, tetap berantakan, tenang. Namanya decluttering itu adalah proses yang bukan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi decluttering adalah proses seumur hidup gitu. Kan nanti ke depannya kita akan mengkonsumsi suatu barang gitu. Kalau misalkan mengkonsumsi itu, sebelum itu jadi sampah di rumah kita, itu kita akan lebih cermat berpikir, ini penting gak ya buat hidup saya? Ini worth it gak ya kalau saya beli gitu? Ini nambahin nilai gak ya dalam hidup saya? Ini menunjang kegiatan saya gak ya? Kayak gitu. Ya jadi kayak gitu, decluttering ini adalah langkah awal bagi teman-teman semua jika ingin hidup yang lebih bermakna. Jadi tipsnya gimana memulai declutter? Pertama, bertanya pada diri sendiri, kenapa ya saya butuh barang ini? Misalkan kalian dihadapkan sama setumpuk barang, tanyain, kenapa saya butuh barang ini? Dan pertanyaan juga, setelah ini soalnya saya mau ngapain, itu yang harus disiapin juga. Terus yang kedua, mulai dari hal-hal kecil. Misalkan kalian pasti pernah kan beberes itu malah jadi habis waktu hampir setengah hari tapi gak selesai. Jadi mulailah dengan hal-hal kecil. Misalkan kamar mandi gitu, coba lihat lemari atau enggak meja make up coba diberesin itu dipilah-pilih mana yang dipakai, mana yang enggak. Dimulai dari hal kecil sampai kita dapetin momentumnya yang bikin kita tuh kayak excited. Terus kita ngerasa, wah udah accomplish nih, ada meja yang kelihatan rapi, gue pengen itu tetap kayak gitu. Nah, itu yang harus dipelihara. Jadi mulai aja dari hal simple. Terus mungkin kalau kalian boring,
pakai The Minimalist itu ada games namanya minimalist game. Jadi hari pertama buang 1 barang, hari kedua 2 barang, hari ketiga 3 barang, seterusnya sampai sebulan. Akhirnya dalam waktu sebulan kita udah bisa get rid of hampir ratusan barang, mungkin sampai 500-an barang kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin bisa bikin peraturan, misalkan kalian pengen beli barang, coba tunda dulu dalam waktu 2 minggu, 3 minggu. Kalau misalkan dalam waktu 3 minggu itu kalian ngerasa baik-baik aja, coba tunda lagi sampai akhirnya mungkin kalian gak jadi beli. Karena sebetulnya ternyata kita gak butuh itu dan kita masih bisa bertahan tanpa barang yang kita pengenin itu. Karena kan emang sumber declutter itu kan karena kita beli mulu gitu. Ya paling basicnya kayak gitu sih yang saya tangkap tentang decluttering. Mungkin teman-teman punya pengalaman menarik, punya opini lain tentang declutter, silahkan komen di bawah. Atau punya referensi tentang pembahasan minimalis atau decluttering, bisa juga sharing dengan komentar di kolom di bawah ini. Sekali lagi terima kasih sudah mendengar. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau misalkan emang ngerasa konten ini bermanfaat. Sampai ketemu juga di podcast berikutnya. Oh ya, kalau misalkan kalian ada ide-ide, bisa juga ya sekalian sharing di komentarnya di bawah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.